Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam minggu yang terakhir dalam bulan ini. Dan selamat beribadah kepada Tuhan, dan kita patut bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahannya, semuanya diberikan kepada kita semua dengan tidak kurang suatu apapun. Kita akan masuk ke dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, di mana Engkau sudah memimpin kami, Engkau sudah memelihara kami dari hari ke hari, sehingga Tuhan saat ini kami boleh datang kepada Engkau dengan tidak kekurangan suatu apapun, tetapi kami boleh senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau. Dan apabila sebentar kami akan beribadah kepadamu, kiranya Engkau sucikan dan kiranya Engkau layakkan ibadah kami, pelayanan kami, sehingga boleh berkenan di hati Engkau, membawa berkat bagi kami semua. Dan kiranya Engkau urapi setiap kami yang hadir, terlebih Engkau urapi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada pagi hari ini. Biarlah kami semua boleh melayani dengan sukacita yang dari Engkau, pengurapan yang dari Engkau, sehingga Tuhan pelayanan kami boleh berkenan di hati Engkau dan boleh membawa berkat bagi kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga persiapkan hati, jiwa, roh, pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Semua Orang Harus Tahu, sebab kita semua memang harus tahu siapa Yesus itu sebenarnya. Nah, ini tugas kita untuk memberitahukan kepada orang-orang di sekitar kita siapa Yesus itu. Bagaimana cara memberitahukannya? Yaitu melalui kesaksian hidup kita. Kita akan angkat pujian ini.
pakai kami domba-dombamu sebagai alat pengheran, sebagai saksi yang hidup untuk memberitakan kepada dunia luar, untuk memberitahukan bahwa mereka semua harus tahu siapa Engkau Yesus yang sebenarnya, bahwa Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Engkaulah Allah yang patut kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, serta kami muliakan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami memberitakan Engkau ke dunia luar Tuhan, kiranya Engkau ajar kami Tuhan untuk lebih mengenal Engkau secara seutuhnya Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, sehingga kesaksian kami boleh menjadikan kesaksian yang hidup. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka mata telinga hati kami, dan kiranya Engkau persiapkan hati telinga kami, supaya kami dapat menerima sabda-Mu dengan sukacita yang dari Engkau. Dan kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya dengan kekurapan Roh Kudus sendiri, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan kebenaran yang dari Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, dan yang Kau pimpin ibadah kami pertengahan ini hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini merupakan minggu yang terakhir, bahwa kita sudah mengalami banyak tantangan dan hambatan kejadian dunia ini, di mana minggu yang terakhir ini kami akan menutup dengan ibadah tentang hari Tuhan sudah dekat. Tanda-tanda zaman sudah ada dan nyata, di mana sudah di dalam firman sudah dijelaskan bahwa ketika Tuhan Yesus akan datang, bangsa melawan bangsa, terjadi hari ini. Anak memberontak pada orang tua, manusia mencintai uang, harta, tidak peduli dengan ibadah kepada Yesus. Mereka selalu memburu harta dunia ini. Padahal mereka tidak tahu, karena sebentar lagi kedatangan Tuhan yang dekat. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan jemaat Filipi Sola Gratia. Mari kita renungkan apa yang terjadi, yang kita alami ini. Pada tahun 2019 kita merayakan Natal dengan meriah. Begitu masuk tahun 2020 kita tidak tahu. Tanda-tanda sudah ada bahwa kedatangan hampir dekat, Tuhan sudah dekat. Kita lengah, kita menganggap biasa, tapi begitu tahun 2020 mulai bulan Maret virus itu sudah masuk ke Indonesia. Mulai Januari kita santai, tapi yang terjadi adalah manusia banyak yang meninggal. Itu kita tidak terasa, sampai seluruh dunia ini merasakan banyak orang yang meninggal karena COVID. Pernahkah saudara pikirkan bahwa COVID itu akan datang? Tidak pernah. Mereka akan beramah, dan sampai hari ini ada orang yang tidak percaya dengan COVID karena mereka belum merasakan. Tapi saudara dan saya hari ini kita renungkan bahwa hari Tuhan ini sudah dekat. Ya, kita tidak boleh lengah lagi. Kita awali di mana sekarang itu gereja mulai dibuka meskipun tidak penuh, boleh beribadah. Kita awali. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun besok. Kita tidak tahu. Tapi sadarlah hari ini, hari Tuhan itu sudah dekat. Mari kita ubah mindset pikiran kita. Kita ubah caranya bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan Allah itu Allah yang hidup, akan membentengi saudara di dalam masa-masa ini. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan
bahwa ada pujian tanda-tanda telah nyata. Kedatangan Tuhan akan dekat, sudah hampir dekat. Kita hanya sekedar merasakan bahwa itu, wah nanti kita tidak tahu. Ada orang yang meramal tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, tapi kenyataannya tidak ada, tidak terjadi. Bahkan gempa bumi sudah diramal, nanti di Jawa begini tidak disangka, tidak dapat. Itulah Tuhan kita yang hidup, kedatangannya tidak bisa diramal. Siapapun tidak ada yang tahu kedatangan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan itu adalah Bapakku saja yang tahu. Saudaraku sekalian, hari ini mari kita renungkan. Sebentar lagi, 2 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 untuk menginjak tahun 2022. Banyak orang meramal dua-dua membar. Tapi saudaraku sekalian, kita tidak boleh meramal. Mari kita renungkan. Hari Tuhan ini sudah dekat sekali. Dekat sampai kapan kita tidak tahu. Yang penting hari ini bagaimana kita mau bersiap-siap untuk menghadapi hari Tuhan. Di dalam kitab Yeskiel 30 dikatakan sini hukuman Tuhan atas Mesir. Mengapa Tuhan menghukum Mesir? Karena Mesir adalah orang, rajanya sudah bebal, rajanya sombong angkuh, beserta dengan seluruh penduduknya. Menindas bangsa Israel puluhan tahun. Sampai Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Ini tanda-tanda sudah ada yang hampir sama seperti itu. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan jelas, Yeskiel 30 ayat yang ketiga, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat, hari dengan awan gelap. Jelas di sini sudah dekat, di mana awan akan gelap. Ngeri saudaraku sekalian, kalau awan gelap bagaimana? Kita mengalami pemadaman listrik. Hanya berapa jam gelap, semuanya gelap. Bingung. Bukan manusia, tapi binatang juga bingung. Ciptaannya bingung. Semuanya bingung. Ini akan terjadi dan saudara harus mewaspadai. Matahari tidak akan bersinar. Bulan tidak akan binar. Apa yang terjadi? Semuanya akan bertabrakan, semuanya berhamburan. Itu tanda Tuhan. Mari kita renungkan. Kalau banyak orang yang bingung saat ini tentang hari Tuhan. Apa sih hari Tuhan itu? Ada orang berpikir dikatakan hari Tuhan itu bisa jadi hari pertobatan. Dari orang yang berbuat jahat, mereka sadar saya datang pada Yesus, diampuni, jadi orang baik. Itu hari pertobatan. Mau bertobat, orang jahat mau bertobat, orang berdosa mau bertobat, itu hari pertobatan. Orang menyebutkan katanya itu hari Tuhan. Bisa saja seperti itu. Tetapi di sini ada yang kedua dikatakan hari Tuhan adalah hari pertobatan, pencurahan berkat. Tadi katakan jadi hari Tuhan adalah hari pertobatan. Di sini ada orang mengatakan di sini hari Tuhan adalah hari pencurahan berkat. Contohnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dituntun meskipun di padang gurun. Mereka diberi tiang awan. Mereka diberi tiang api. Mereka diberkati tidak ada kekurangan. Ini dikatakan hari Tuhan adalah hari pencurahan berkat. Tinggal saudara pilih. Yesus, kalau ketika pencurahan berkat diturunkan, maka saudara mengucap syukur ini hari Tuhan.
baik-baik kami karena kami bisa berkat. Tapi kata tadi pertobatan, ketika orang jahat itu bertobat dari kejahatannya, mereka menjadi orang baik, mengasihi Tuhan, hari pertobatan. Tadi di sini juga hari pencurahan berkat. Yang dari sini hari Tuhan adalah hari pendisiplinan Tuhan. Ini yang kita harus alami. Disiplin. Ketika bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah dan tantangan itu berat itu terjadi. Ini disiplin. Kalau misalnya ada murid sekolah, pada waktu gurunya mengajar, mereka tidur, ditegur, karena tidak disiplin. Gurunya mengajar, mereka bercakap-cakap, ditegur, tidak disiplin. Demikian pula pada waktu bangsa Israel memberontak pada Tuhan, sudah diberi kehidupan, diberikan makanan, tidak kurangan baju, tidak menolak selama di padang gurun, tetapi masih memberontak kepada Tuhan. Maka di situ Tuhan mengizinkan masalah dan tantangan itu terjadi. Masa yang sukar itu datang kepada bangsa Israel. Dan ketika pada waktu mereka tidak dapat mengatasi, mereka kembali pada Tuhan minta pengampunan. Mereka datang pada Tuhan merengek-rengek, Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Ini disebut juga hari Tuhan. Pada waktu mereka diajak untuk disiplin, mereka menolak. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak mengutamakan ibadah, tidak mengutamakan berdoa, tapi mereka menyembah berhala. Tuhan izinkan masalah datang. Saudara hari ini, kalau hari ini saudara tidak disiplin, terus terang seperti bangsa Israel, Tuhan mengizinkan masalah itu datang bagi saudara sekalian. Tapi kalau hari ini saudara di dalam masa sulit, saudara tetap disiplin, tetap berdoa, tetap bersaksi, hidup benar dengan Tuhan, itu disiplin. Maka di situ tantangan, pencobaan itu akan datang, tapi Tuhan akan menolong. Lain tadi seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tegar tengkuk. Mereka didisiplin gak mau, masalah berat datang. Akhirnya mereka datang pada Tuhan, dia minta ampun. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini Tuhan itu baik kepada kita sekalian. Demikian hari ini, saudaraku sekalian, barang siapa yang kukasihi, ingat saudara, barang siapa yang kukasihi, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengatakan, iya aku tegur. Kalau hari ini melalui firman Tuhan ada orang yang ditegur melalui firman Tuhan, terima dengan lapang dada, dikoreksi. Jangan mengatakan, aduh mungkin hamba Tuhan itu nggak senang sama saya, dia tegur. Saudaraku hari ini, teguran Tuhan itu datang kepada saudara dan saya di masa-masa yang sulit ini. Firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, aku tegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ada tobat dari permasalahan, dari dosa sekolah menjadi hidup yang benar di depan Tuhan. Kalau tadi kata Yesus kita mulai 3, hari itu sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat dan hari itu penuh dengan awan yang gelap. Saudara juga ada pertanyaan. Kalau hari Tuhan itu sudah dekat, apa yang harus kita lakukan? Saya bertanya pada saudara, apa yang harus saudara lakukan? Firman Tuhan jelas hari ini. Hari Tuhan sudah dekat. Mungkin saudara ada pertanyaan, kapan Pak? Saya tidak tahu. Tapi saya katakan hari ini, hari Tuhan sudah dekat. Terserah saudara. Mau merespon atau tidak. Tapi tanda-tanda sudah jelas.
Kembali saya bertanya, kalau hari Tuhan sudah dekat, apa yang harus saudara lakukan? Ada 3 hal yang hari ini adalah jawaban untuk saudara dan saya. Kalau firman Tuhan jelas, hari Tuhan sudah dekat, ayo kita sama-sama merespon dengan sungguh-sungguh. Jemaat Sola Gratia siap. Sebentar lagi kita akan ibadah offline. Uji coba istilahnya. Bukan masalah, bukan kita keberat, tapi uji dicoba dulu. Bagaimana respon saudara sekalian ketika kita harus ibadah offline seperti dulu lagi. Siapkah saudara hari ini? Kalau siap, siapkan hati. Apa disiapkan? Hati dan diri saudara. Memang tujuan kami ini pada. Banyak ada beberapa jemaat yang mengatakan, Pak, kapan ibadah offline? Itu yang hari saudara katakan itu adalah kerinduan dalam hati. Mungkin saudara sudah jenuh ibadah online. Tapi mari kita kembali. Kita pada pagi hari ini. Apa yang perlu saudara lakukan? Karena kedatangan ini sudah di ambang pintu. Apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus bertekun dalam menantikan hari Tuhan. Bertekun itu tekun. Artinya mencari terus, tekun. Orang bisa menjadi profesor, bisa menjadi sarjana yang pandai, menjadi ahli, itu tekun. Menekuni ilmu yang digeluti. Demikian pula saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Kalau sudah mendengar firman Tuhan, hari Tuhan sudah dekat, ayo kita tekun. Tekun dalam hal apa? Menanti hari Tuhan. Kapan? Kita bosan. Banyak orang yang sekarang ini susah hidup. Mereka akan mengakhiri hidupnya. Tuhan, kalau bisa Engkau datang, sudah biar saya akan menyambut Engkau atau tidak ada. Yang penting hari ini, mari kita tekun, menantikan hari Tuhan itu. Dalam arti kata, Tuhan mengatakan tetap setia dan bertekun. Bagi setiap orang atau keluarga, di dalam menantikan hari Tuhan, harus tekun. Baik di dalam masa kita menerima berkat, atau di dalam masa kita mengalami masalah yang berat, kita tetap tekun. Hidup dengan masalah. Anggaplah ini merupakan satu pendisiplinan. Tadi sudah jelas. Poin yang ketiga, disiplin. Bangsa Israel ditegur tidak mau, akhirnya didisiplinkan. Seperti halnya saudara hari ini. Bertekun menanti kedatangan Tuhan. Artinya di dalam masa apapun, di dalam masa suka maupun duka, kita harus tetap tekun, disiplin untuk menantikan kedatangan Tuhan. Pendisiplinan Tuhan itu bukanlah hari yang jahat. Pendisiplinan yang datang bukan hari yang jahat, tapi ketika berseru pada Tuhan, maka Dia sanggup memulihkan kehidupan saudara dan saya. Itu tekun. Tekun terus mencari dan menunggu akan hari Tuhan. Di dalam masa sulit, kita tetap tekun. Di dalam masa kita menerima berkat, kita tetap tekun. Itulah orang yang kehendak Tuhan. Dalam hal kita menderita, di dalam kita menantikan hari Tuhan, mungkin hidup saudara berat. Karena mungkin ada yang di PHK, mungkin karena kita berjualan tidak laku, mungkin kita akan melakukan sesuatu usaha, modal kita habis. Jangan ini dianggap langsung inilah adalah hukuman, bukan. Tapi pendisiplinan. Ketika masalah itu datang, kita harus tekun menantikan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita tetap bertekun, kita minta Tuhan, Tuhan akan memulihkan. Yang tadinya kita lemah dipulihkan kembali.
yang ekonominya mungkin mengalami susut, dipulihkan kembali. Dalam arti kata tekun ini adalah arti yang luas untuk menanti kedalam Tuhan. Kita belajar. Yang pertama. Tadi yang kedua. Hari ini katakan kita belajar untuk menguduskan diri. Mengapa Tuhan mengatakan kita belajar untuk menguduskan diri? Mampukah kita menguduskan diri? Mampukah kita menguduskan diri kita? Dikatakan di sini di dalam Imamat 11 ayat 44 katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus mengatakan aku kudus. Kamu juga harus kudus. Itu adalah nasihat yang benar. Kalau kita kudus, hidup kudus, Tuhan kudus, itu adalah kudus, maka kehidupan kita akan tenang. Masalah pun datang, kita tidak akan tergoncangkan dengan keadaan dunia ini. Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Artinya tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat akan Tuhan. Mungkin saudara bertanya, Tuhan itu yang mukanya gimana, Pak? Saudara sekalian, mari kita berpikir, bukan secara akal sehat kita. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan merasakan kasih Tuhan. Tapi kalau kita hidup kudus, maka kasih itu selalu ada dalam kehidupan kita. Melihat saja tidak, apalagi menerima berkat dan anugerahnya. Melihat saja tidak, apalagi menerima berkat dan anugerahnya. Karena kita tidak hidup kudus. Saudaraku sekalian, mari hari ini. Pengertian kudus itu kalau dijabarkan sangat luas. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tadi di dalam Imamat tadi, katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Artinya, tirulah aku kudus. Kamu harus kudus. Kalau sama-sama kudus, maka jalinan doa kita, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat dekat. Tuhan pernah mengatakan, engkaulah adalah temanku, sahabatku. Tuhan mengatakan kalau kita hidup kudus, Tuhan mengatakan, engkau adalah sahabatku. Engkaulah hambaku. Saudaraku sekalian, mari kita sebelum lihat hari Tuhan datang itu, maka Tuhan mengatakan, hiduplah kudus. Mari kita hidup kudus. Sebab itu, jauhilah pencabulan, kejahatan, dan segala sesuatu yang melanggar kekudusan itu. Dan segala sesuatu yang Allah tidak senang, sebab orang yang berjalan di dalam kekudusan akan melihat yang baik, dan dalam kehidupannya akan ada sesuatu yang melimpah. Kalau kita hidup dalam kekudusan, maka di sini kita akan melihat sesuatu kehidupan yang baik, dan melihat itu semuanya adalah yang datang dari Tuhan. Itu yang kudus. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kita untuk bertekun menanti, dan yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Saudaraku sekalian, saya bertanya, sudahkah saudara memaknai apa yang firman Tuhan hari ini saudara dengar? Kuduskanlah kamu karena aku kudus. Jelas-jelas Tuhan mengatakan kamu harus kudus. Menjauhi dari kejahatan, menjauhi dari percabulan, menjaga semuanya supaya kehidupan ini kudus. Yang ketiga, tadi kita akan lihat kalau kita hidup kudus, maka kita harus menjadi berkat atau menjadi saksi. Tadi Ibu Budi mengatakan harus jadi saksi. Ujian mengatakan semua orang harus tahu siapa Yesus. Saudaraku sekalian, nama Yesus, ada pujian,
Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada perlindungan lupa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Itu nama Yesus. Kita harus menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Di dalam Yesaya 43 ayat 10 katakan, kamu adalah saksi-saksiku. Artinya saudara saya itu menjadi saksi-saksi Yesus. Oleh sebab itu mari hari ini, mari hari Tuhan sedekat ini, ayo kita rubah kehidupan kita, rohani kita. Disiplin. Tekun. Hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan mengatakan ini harus menjadi saksi. Banyak anak-anak Tuhan yang menganggap kamu Kristen, iya. Setelah kamu hidup benar, belum tentu. Kalau tiap minggu masuk gereja, begitu keluar gereja, hidupannya sudah amburadul. Itu artinya adalah orang seperti kambing berbulu domba, bermuka dua. Tuhan tidak mau. Demi pula saudara dan saya hari ini, Tuhan tidak mau saudara bermuka dua. Tuhan inginkan satu. Kamu pilih kambing atau domba? Tinggal pilih. Tidak bisa kita sebagai anak Tuhan, saya bisa jadi kambing, bisa jadi domba. Tidak bisa. Apapun saudara minta akan gagal. Dikatakan kamu adalah saksiku, dimanapun kita berada, kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan. Saya bersyukur semua anak-anak saya, bila mana suatu kali saya dan Bu Budi, istri saya, Tuhan panggil. Saya pesan pada anak saya, jadilah saksi-saksi Kristus. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Itu yang saya katakan. Dimanapun kita berada, kita harus mengabarkan Injil. Bersaksi ketika hari Tuhan terdekat, maka kita dianggap orang yang setia, hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, siapkah saudara menjadi saksi hari ini di dalam masa-masa sulit? Mungkin kehidupan saudara hari ini dengan adanya kena corona ini, mungkin apa yang saudara terima berapa tahun yang lalu sekarang susut. Tetaplah menjadi saksi. Bila saudara berbeban berat, hidup dalam susah, sengsara, tetaplah memberitakan Injil. Karena itu perintah Tuhan. Jangan hanya memberitakan Injil saat kita menerima berkat yang besar. Bukan saksi. Saksi itu adalah saksi yang dapat tetap memberitakan Injil. Di dalam masa sulit atau masa berkelimpahan, beritakan Injil. Ada orang yang mengatakan kalau saya menjadi saksi Tuhan kalau hidup saya dipenuhi. Ada orang yang mau melayani, tapi asal hidup kita dipenuhi, dicukupi. Salah besar. Bukan saksi, tapi mereka mencari sesuatu untuk kebutuhan hidup. Tapi saya percaya bagi saudara sekalian, jemaat sholat Gratia, Tuhan beritakan jadilah saksi. Kamu adalah saksiku, maka kita tidak boleh ragu lagi. Saya mau jadi saksi Kristus, hidup dalam kebenaran. Ketika kita mau jadi saksi Kristus, tanpa sadari beban yang tadinya menghipit kita, maka itu akan lepas. Karena kita mau menjadi saksi Kristus. Beban yang berat itu akan dialami oleh saksi Kristus. Sebagai murid-murid Tuhan, begitu mereka mengabarkan Injil, mereka ada yang disakiti, dihujat, bahkan dibunuh.
mereka tetap setia. Itu saksi yang benar, saksi yang setia. Oleh sebab itu mari hari ini saya inginkan saudara, jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam masa sulit, di masa kelimpahan, pegang Yesus. Jadilah saksi yang benar-benar saksi yang kudus di hadapan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan di sini, kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, ini poin sekali. Kita mau menyambut datangnya hari Tuhan. Kita diutus, disuruh untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 24 katakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang kita. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Wah, sangat-sangat berbahagia kita. Perkataan yang menyenangkan. Apa yang menyenangkan ya Tuhan? Kita hidup kudus. Kita menaati akan perintah Tuhan. Kita disiplin. Dan kita mau menjadi saksi. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan hari ini. Mari kita yang belum mau melaksanakan, kita ubah. Kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan, saya ingin menyenangkan hatimu. Tuhan melihat semua yang kita kerjakan. Tuhan melihat ketika kita berbuat baik atau jahat, Tuhan akan melihat. Kalau kita berbuat baik, Tuhan senang. Tapi kalau itu kita berbuat jahat, Tuhan marah. Bangsa Israel sudah diberkati, dikeluarkan dari tanah Mesir. Mereka menyangkal Tuhan. Mereka membentak. Tuhan harus tutup mata. Masalah datang. Tapi ketika bangsa adalah bertobat, minta Tuhan melimpahkan segala berkatnya. Karena itu, lakukanlah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita, nama Tuhan dimuliakan. Saudara sekalian, jelas di dalam firman ini, dari awal terkatakan tadi, hari pertobatan, hari pencurahan berkat, hari pendisiplinan Tuhan sudah dekat. Bersiaplah saudara sekalian kita untuk dibebaskan dari hukuman yang akan datang. Saudara sekalian, siapakah saudara di sholat gratia dimanapun saudara berada? Sanggupkah saudara menyenangkan hati Tuhan? Hari ini, mari kita sambut bahwa hari Tuhan itu sudah ada di depan kita. Kita akan terus melihat bahwa kebenaran Tuhan, firman Tuhan akan kita terima. Kita harus menyenangkan hati Tuhan supaya ini merupakan suatu berkat bagi saudara dan saya hari ini untuk menutup bulan Oktober. Sepertinya kita akan menanti bulan Desember. Sudah dekat, sepertinya seperti itu. Tidak ada waktu untuk santai lagi. Hari Tuhan sudah dekat. Mari kita bersama-sama. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bersama-sama. Karena menyenangkan hati Tuhan itu adalah Tuhan senang. Itu yang kita harapkan hari ini. Marilah kita bertekun di dalam menanti hari Tuhan. Kita belajar untuk menguduskan diri. Hidup di dalam kekudusan. Kita belajar menjadi saksi. Dan kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini, saudaraku sekalian, firman Tuhan yang kita terima hari ini. Di mana firman Tuhan sudah jelas bahwa hari Tuhan sudah dekat. Mari kita sama-sama. Kita dengarkan sungguh-sungguh. Kita merubah hati dan pikiran kita. Kita merubah wajah rohani kita. Mari jadi yang sesuai harapan oleh Tuhan. Bagaimana saudara kalau hari ini saudara bercermin di muka cermin. Mengatakan Tuhan, apakah saya sudah sesuai dengan rencanamu?
Kalau hari ini wajah saya belum sesuai, Tuhan ubahlah hati, wajah dan pikiran kami sesuai rencana-Mu, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Artinya, kalau kita menyenangkan Tuhan, kita harus menyambut dengan sukacita, menyenangkan Tuhan dengan cara untuk bertekun dalam doa, menguduskan diri, serta kita akan menjadi saksi. Tuhan akan senang. Hari ini, mari kita sama-sama, kita bersama-sama minta sama Tuhan supaya kita mau tetap bertobat dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengakhiri ibadah ini minggu keempat, minggu kelima ini bulan Oktober, di mana kita akan selalu tetap hidup di dalam kebenaran. Jadilah hidup menjadi saksi yang hidup bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama kita menyanyikan sebuah pujian, yaitu menyenangkan-Mu. Puji nama Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Oh, haleluya. Menerima sebagian firman-Mu. Firman-Mu untuk mengajarkan pada kami menjelang hati itu, hari Tuhan sudah dekat. Kami menyewakan diri, tekun di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Pakai kami sebagai alat menjadi saksi-Mu, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Hari ini firman sudah jelas, sudah digamblang dan jelas. Biarlah Allah Kudus menerjemahkan lebih lanjut akan kebenaran firman. Kami sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan.
Biarlah Roh Kudus menerjemahkan lebih lanjut supaya firman itu dapat kita terima menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama dengan jemaat Sola Gratia di mana berada. Tuhan, berkatilah keluarga demi keluarga, rumah tangga di rumah tangga yang saat ini mengalami pencobaan masalah. Tuhan, kami undang Kau hadir dalam rumah tangga tersebut. Dan hari ini ada kegoncangan di dalam rumah tangga karena persoalan ekonomi, karena persoalan anak yang tidak nurut dengan Allah. Tuhan, jamah hari ini datang kepada Tuhan, pada saudaraku sekalian yang ada di Sola Gratia. Hari ini mari kita minta ampun pada Tuhan. Tuhan akan datang dan akan memulihkan saudara, memulihkan kehidupan rumah tangga saudara. Anak-anak akan diberkati, orang tua juga akan diberikan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam firman Tuhan yang sebagian kami terima, ialah kami hidup benar di depan Engkau Tuhan. Kami belajar menjadi saksi. Tuhan, hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, terutama Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden, para menteri semuanya, ABRI dan kepolisian yang berjuang untuk memulihkan negeri ini, bebas dari COVID, bebas dari kemiskinan, bebas dari segala pertengkaran. Tuhan, lindungilah presiden kami yang saat ini berada di luar negeri. Mereka membawa nama Indonesia, mereka membawa nama Tuhan menjadi saksimu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan negeri kami ini, negeri yang tercinta Indonesia ini, supaya dapat dipulihkan kembali. Ya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ialah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku sekalian, kita angkat tangan ke atas. Terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.